Masih soal film horor. Kepikir nggak atau diperhatiin nggak kalau setannya tuh cewek mulu? Selaras dengan yang terjadi di dunia gaib aslinya. You're not real. Jin-jin yang adanya di langit, tingkat tinggi lah itu udah. Yang ada di bumi, meskipun ini sama-sama tingkat tingginya, itu sosoknya kebanyakan memang wanita. Pada dasarnya, makhluk gaib ini hormat sama manusia. Tapi itu bukan setan sih kalau menurutku. Itu orang yang benar-benar masih hidup dan mereka bertapa. Merapi mau punya hajat, tolong minggir dulu ke sini, nanti wedus gembelnya lari ke sini. Dikasih tahu. Kisah dunia lain. Seperti ada yang mengawasi enggak? Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Ki, kemarin Siap. kita syuting, mungkin videonya udah tayang ya, soal film horor. Film-film horor. Nah, aku masih Siap. penasaran, nyambung yang kemarin. Lu ganti baju, gua enggak. Oke. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Besok saya pakai jaket bomber, ada KDL di sini. Harus. Masih soal film horor. Kepikir nggak atau diperhatiin nggak kalau setannya tuh cewek mulu? Ayo. Iya ya. Ayo, kenapa coba? Iya ya. Pernah nggak hadir film horor setannya laki gitu? Nggak ada. Itu kenapa sih? Iya ya. Apa karena secara visual ya gitu deh atau gimana? Film horor dari zaman dulu sampai sekarang rata-rata setannya cewek ataupun temanya cewek. Tapi kalau tak pikir-pikir, selaras dengan yang terjadi di dunia gaib aslinya. Maksudnya? Kalau kita cek di dunia gaib aslinya, legenda, folklore dan lain sebagainya, makhluk gaib yang terkenal itu pasti cewek. Di Indonesia atau di Luar juga. Coba kita langsung ambil contoh yang paling jauh. Oke. Jepang. Sadako. Iya. Yang keluar dari sumur itu bukan sih? Iya, yang keluar dari TV, dari sumur itu, dari. Terus habis itu dari Amerika banyak juga. Yang itu apa? Boneka Annabelle. Annabelle cewek. Cewek lagi. Ya. Can you help me? What do you need? Oh, ada Chucky. Chucky kan boneka dia. Kalau Annabelle itu kan poses dia. Oh iya, betul masuk. Kalau Chucky ya cowok tapi ngeselin sih itu. Codet-codet itu ya. Iya. Itu Terus? dia. Seiring sejalan dengan adanya makhluk-makhluk itu di dunia gaib, dominannya adalah para wanita memang. Pokoknya looknya perempuan lah. Looknya perempuan, Oke. penampakannya perempuan. Memang sejalan yang ada di film dan yang ada di dunia nyata, dunia gaibnya mereka. Para penguasa biasanya, penguasa dunia gaib ya, itu yang terkenal juga merupakan Kidul. seperti itu. Ratu Pantai Selatan, Dewi Lanjar, Blorong. Nah ini juga salah. Nggak pernah ada setan mas siapa gitu kan? Nggak ada. Sebenarnya kalau di penguasa ada sih sebenarnya. Sebenarnya contoh yang paling gampang ya. Yang paling gampang contohnya ada di Merapi, Mbah Petruk. Itu kan Mbah Petruk kan sosoknya cowok, tapi nggak seterkenal itu. Tapi mungkin kalau aku nggak kenal sosok Mbah Petruk ya, tapi mungkin Mbah Petruk kan sosok yang bijak ya. Ya, sosok yang bijaksana. Bukan sosok yang menyeramkan, yang jadi setan, nggak gitu kan? Enggak. Itu sosok pengayom yang ada di Gunung Merapi itu. Seperti itu. Nah, ada pun juga yang terkenal juga di Indonesia itu biasanya juga sosoknya seperti itu juga. Apa namanya? Mengayomi. Kemudian apa namanya? Penjaga alam lah kalau aku bilang. Mereka sesepuh-sesepuh yang ada di alam. Di contoh-contoh Blorong yang disebut Nyi Blorong ini, yang separuh manusia, terus habis itu ular. Badannya. Itu bukan nama sebenarnya. Namanya bukan Blorong. Jenisnya namanya Blorong. Oh, itu jenis. Blorong itu apa? Blorong itu separuh manusia, separuh ular. Itu Blorong. Berarti ada nyinyi lain yang bentuknya Blorong. Ada. Namanya siapa? Itu kan masalahnya, namanya siapa. Nah, ada lagi orang yang bilang Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul siapa? Udah. Itu di perbincangan yang lain, perbincangan yang panjang, kita akan menemukan
Aku nggak sebut spesifiknya. Nanti pasti orang-orang yang sok tahu itu nanti mengquote kita, kemudian nggak tahu aslinya, cuman meniru doang. Kita bakalan ketemu beberapa puluh nama, yang nanti itu bisa dihafalin. Tempatnya di mana, bentuknya seperti apa. Contoh yang paling gampang aja, yang kemarin di channel kita juga heboh itu ada yang ngebahas, teman kita juga si Nabila, si Ratu Nabila itu ngebahas tentang Nyi Rantam Sari. Nyi Rantam Sari, iya memang itu salah satu yang ada di situ. Tapi apakah dia sosok Ratu Kidul? Ya, bukan. Terus ada lagi nanti legendanya Nawangsi dan Nawang Wulan. Apakah mereka juga sosok Ratu Kidul? Kan, beda lagi. Kalau orang yang di daerah Jawa Barat, apalagi yang mencakup kerajaan Banten zaman dulu, itu pasti tahu legenda yang namanya Mayang Sari. Pokoknya keluarganya. Penyanyi itu bukan? Itu Banyumas. Itu Purwokerto itu. Iya, Pak Purwokerto. Itu anaknya Mbak Timbul. Saya nggak berani senggol sosok itulah. Dah. Oh, nggak apa-apa. Soalnya Mbak Timbul itu salah satu sesepuhku dunia pewayangan. Terus habis itu sosok Mayang Sari itu juga salah satu penguasa. Itu adalah salah satu bukan bentuk manifestasi perwujudan ya, tapi ini temanku si Ki Alam ini. Kalau pakai istilahnya dia, saat kita mau menemui Ratu Pantai Selatan, Ratu Kidul lah, Ratu Kidul bakalan bilang sama kita, Ananda baru bisa menemui aku dalam wujudnya ini, sosok ini, namanya ini, tempatnya di sini, cara memanggilnya seperti ini. Nah, itu baru nanti kita bakalan punya koneksi. Kalau di dunia nyata ya, bukan dunia film yang kemudian semua sosoknya wanita juga. Di dunia nyata, entah kenapa pimpinan itu memang gendernya cewek memang. Pimpinan apa? Pimpinan kerajaan gaib kalau aku bilang. Oke. Pimpinan kerajaan gaib itu gendernya cewek. Buat beberapa tempat yang benar-benar oke ya. Kalau yang cowok biasanya hubungannya sama kesaktian seperti itu. Nah, itu kenapa kebanyakan pimpinannya cewek? Karena bukan bermaksud bicara gender atau jenis kelamin ya. Biasanya kan yang mendominasi laki-laki sebagai pemimpin. Tapi kenapa di alam gaib yang seperti Kak Atma bilang, kenapa kebanyakan justru perempuan? Apakah sosok perempuan di alam gaib sedominan itu, semenyeramkan itu, atau justru mereka punya kekuatan lain dibanding jenis yang pria gitu? Sebenarnya kalau kita ngobrolin alam gaib yang sebenarnya, itu nanti bentuk-bentuk dari perwujudan jin penguasa alam, perawat alam, itu sosoknya adalah wanita. Itu juga tertuang di perwujudan kitab-kitab, bukan kitab suci ya aku bilang ya, kitab-kitab referensi ajaran budaya. Contoh, ibu kota. Nggak ada bapak kota. Nggak ada bapak kota. Ibu pertiwi. Kemudian kalau di salah satu doa ada namanya mantra Gayatri. Itu kan sosoknya pasti feminim. Sosoknya feminin pasti. Adapun nanti sosok-sosok yang perwujudannya adalah dinisbatkan itu ditasbihkan sebagai maskulinnya. Nah ini teknis sih sebenarnya, tapi nggak apa, aku kasih tahu buat orang-orang. Ini sebenarnya ada di Uluwiyah. Itu jin-jin yang adanya di langit, tingkat tinggi lah itu udah. Yang ada di bumi, meskipun ini sama-sama tingkat tingginya, itu sosoknya kebanyakan memang wanita. Perawatnya seperti itu. Itulah kenapa di film-film horor populer itu yang jadi setan selalu perempuan. Karena aku sih nangkepnya gini, dari yang Ki Atmo ceritain tadi, bahwa sosok-sosok feminim tadi itu justru mereka mempunyai karakter yang baik, karakter yang bijak, memimpin. Nah, di film-film horor populer kekinian itu kan justru setan-setan perempuan itu menyeramkan, sadis gitu. Itu kok bisa belok gitu? Atau karena aku coba masuk ke dunia Ki Atmo ya, apakah setan-setan itu memang kayak perempuan kayak gitu? Ya itulah makanya kemarin aku juga sempat bilang, kalau orang lihat rambut panjang pakai baju putih itu pikirannya mesti udah perempuan ini, pasti udah gitu pikirannya. Padahal belum tentu kan. Itu sosok kuntilanak ya. Sekarang kita bicarakan sosok yang lain. Contoh nih, genderuwo. Gimana bisa bedain genderuwo cewek sama cowok? Emang nggak ada genderuwo cewek?
kalau boleh pinjam istilah salah satu tokoh, gendro itu nggak ada KTP-nya. Nggak ada KTP-nya. Padahal ada jenis kelaminnya mereka. Nah, itu buat apa namanya? Ya kalau nggak ada jenis kelaminnya gimana caranya mereka berkembang biak? Katanya kan mereka umurnya panjang, kemudian bisa nikah juga. Nggak tahu saya itu. Nah, bisa. Mereka bisa menghasilkan keturunan juga lah. Kalau nikah kan kita juga nggak tahu. Ada penghulunya siapa kan kita repot tuh. Saya nikah kan. Iya. Yang penting menghasilkan keturunan. Mereka bisa menghasilkan keturunan. Itu sama kayak orang awam membedakan antara ular aja lah. Ular cowok sama cewek. Ini kan susah kalau buat orang awam. Ya kan? Gak usah ngasih PR kesahan ya. Itulah makanya sebenarnya kalau dinisbatkan film-film horor itu ya, apalagi juga kita juga tahu dunia gaib itu dinisbatkan genderuwo itu pasti cewek, kuntilanak itu pasti cowok. Ini juga ngacau. Sundel bolong aja ya. Sundel bolong. Nah, kalau itu dinisbatkannya salah. Kalau dinisbatkannya sundel bolong itu pasti wanita. Karena sundel itu bahasa kasarnya wanita. Nggak apa-apa, itu memang istilah Jawa. Kayak istilah memek gitu, itu sebenarnya istilah ibu. Kalau di apa namanya? Kalau di dunia bahasa kawi. Sama kayak istilah mbok, itu sebenarnya ibu. Iya, mbok itu ibu atau kakak sebenarnya. Kalau ibu beneran biung seperti itu. Jadi sundel itu memang wanita. Wanita yang apa namanya? Punggungnya bolong, sundel bolong jadinya seperti itu. Apa ada alasan lain misalnya gini, kalau setannya laki-laki itu nggak serem, nggak ngejual. Tapi kalau setannya perempuan kan dia bisa menyamarkan dirinya menjadi sosok yang cantik dulu, seksi, menggoda, terus pada titik tertentu dia jadi setan. Atau karena efek jualan aja? Bisa aku bilang semuanya benar. Karena memang ada beberapa makhluk yang menyerupai. Ini ada cerita ya dari temanku ya. Saat dia ziarah, melakukan ritual lah. Aku bilang dia memang doyan banget ritualan. Dia tidur habis itu, ketiduran capek, dia mimpi gini. Sampai mimpi basah, benar-benar mimpi basah. Begitu dia bangun, kok mimpi basah? Tidur lagi lah dia. Itu masih di perjalanan, di mobil. Mimpi begitu lagi? Iya. Sampai sebelum kejadian ya, ini menurut cerita dia, sebelum kejadian dia ngomong sama apa namanya si makhluk yang datengin dia di mimpi itu, loh kok kamu lagi? Kamu ini aslinya siapa? Aku aslinya yang ada di sana tadi, yang ada di tempat itu tadi. Aku ikut lah sama kamu. Coba, aku pengen tahu wujud aslimu seperti apa. Cantik awalnya, begitu diwujudkan wujud aslinya serem, sampai dia bangun nggak jadi akhirnya, nggak jadi mimpi basah yang kedua kalinya. Itu bener, makanya aku bilang apa namanya makhluk yang cantik dulu terus aslinya jelek itu bener. Ada orang yang percaya bahwa sosok Ratu Bilqis itu bukan manusia. Ada orang yang percaya seperti itu. Ada literatur juga yang mengatakan bahwa Nabi Adam punya 41 orang anak. Semuanya berpasang-pasangan. Nanti disilang-silangkan kan. Ada satu yang nggak punya jodoh. Di literatur itu nanti dia boleh menikah, kan harus punya pasangan. Dia nikahnya sama bukan bangsa manusia, bangsa jin. Kemudian nanti melahirkan Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Roso. Nah itu ada dari pewayangan seperti itu. Kita bicara lagi soal perbedaan. Ya aku sebutlah karena aku nggak tahu jenisnya apa, setan lah ya. Jenis setan laki dan perempuan. Ada nggak setan laki-laki yang juga populer sama halnya seperti setan perempuan? Setan laki-laki yang populer, yang orang sebut namanya gitu. Ada pasti laki nih. Soalnya kalau mau nyebut kuntilanak perempuan, terus tadi sundel bolong perempuan. Genderuwo lah paling nggak. Genderuwo jenisnya yang memang benar-benar laki-laki gitu. Ya genderuwo. Itu pun salah juga. Kalau digambarkan di film-film lagi-lagi, genderuwo ini sosok yang mesum, suka sama wanita, menyerupai suaminya lagi pergi. Oh iya, terus ya, diajak tidur. Ya, diajak tidur bareng. Terus pokoknya genderuwo ini diwujudkan menjadi sosok yang mesum lah di film-film. Padahal sebenarnya kan nggak gitu.
Genderuwo itu adalah kata serapan, bahasa serapan dari bahasa Kawi. Bahasa Kawi itu namanya Gandarwo. Gandarwo itu raja raksasa. Kalau kita lihat di candi ada 2 patung yang itu, bawa gada itu. itu namanya Gupolo atau Dwarapala. Itu apa namanya? Memang itulah perwujudan Gandarwo itu ya seperti itu. Lah, Oh, berarti bukan konotasi negatif dong? Bukan. Bahasa aslinya. bukan. Memang apa namanya? Makanya banyaklah salah kaprah yang seperti itu. Ini adalah sosok penjaga sebenarnya. Cuman gimana caranya kita bisa, orang maling aja digebuk mati lah sama penjaga yang seperti itu. Gimana caranya kita bisa apa ya, ibaratnya mengayomi mereka lah, mengayomi mereka nggak jadi sosok yang menyeramkan lagi seperti itu. Karena pada dasarnya makhluk gaib ini hormat sama manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang alim, yang berilmu, yang bijaksana, apalagi yang kuat. Udahlah, kayak gitu. Kalau cuman sekedar punya duit nggak dianggap lah sama mereka. Karena ya itu biasa aja, duit nggak laku di dunia mereka kan. Kalau kita lihat dari referensi film atau referensi cerita kaum receh lah ya, biasanya dia digoda perempuan cantik jadi setan. Pernah nggak ada cerita digoda makhluk gaib, tapi ternyata dia setannya laki? Waduh, belok dong berarti. Ya katakanlah godain perempuan gitu kan. Iya. Ada nggak sih sebenarnya gitu? Yang ada. Jadi makhluk gaibnya cowok, kemudian ngebet sama cewek. Ya gitu. Ada. Ada yang seperti itu. Memang ada. Nah, makhluk gaib itu kalau mandang manusia, mereka nggak cuma mandang fisik doang. Fisik dipandang sama mereka. Sama kayak orang biasa berarti ya? Sama. Tapi juga mandang secara energinya. Ada orang-orang yang lahir di hari-hari tertentu. Itu menarik lah, buat mereka itu menarik lah. Cuman kita kadang-kadang salah mengartikannya. Contoh lah, rusuk renggang. Jauh. Istilah rusuk renggang itu kan nggak ada standarnya, jauhnya seberapa? Iya. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Belum ada literatur medisnya gitu ya? Nggak ada. Jadi kalau diukur, kalau bener-bener rusuknya renggang, literally rusuknya renggang, ya dadanya panjang jadinya. Itu, terus habis itu tulang wangi. Wanginya gimana? Siapa yang bisa nyium tulang? Itu kan apa ya? Literatur atau istilah-istilah yang kebanyakan salah kaprah seperti itu sebenarnya. Nah terus Ki, kalau di film-film itu sangat menikmati dengan setan-setan perempuan, mungkin nggak setan laki-laki kebagian porsi? Jangan setan perempuan terus tuh yang diajak main tuh. Iya. Ajaklah setan laki gitu main film. Setan laki nggak seru lah kayaknya. Kodratnya sih nggak seru. Sosok setan yang lagi hype banget lah. Itu sekarang kan ada sequelnya itu Badarawuhi itu. Ya. Badarawuhi itu disebutkan sosok penguasa yang suka penari, kemudian badannya ular juga seperti itu. Namanya Badarawuhi. Ada yang menyebutkan itu memang ada, tapi kalau aku nggak percaya Badarawuhi memang ada, karena aku belum pernah nemu. Tolong kalau ada yang tahu tempatnya di mana lokasinya, karena aku udah cek juga ke yang disinyalir desa-desa penari itu. Saya Banyuwangi, sampai bapak angkatku itu namanya Pak Sucipto, dia itu di desa Kemiren Banyuwangi itu ketua adat di situ. Sampai aku cek di situ nggak ada, bener-bener yang mana ya kira-kira ya sosok Badarawuhi yang mana. Nah, sama halnya seperti yang kita bahas di depan tadi, sosok Ratu Selatan, namanya Mayang Sari, kemudian Rantam Sari, itu kan pasti ada keluarga, ada marga kalau aku bilang. Setiap nama-nama atau gelar mereka, ini pasti ada maknanya. Ada makna yang benar-benar memuliakan mereka sendirilah namanya mereka. Nah kalau Badarawuhi ini aku nggak tahu maksudnya apa. Itu yang namanya siapa sih? Rantam Sari, Mayang Sari. Itu siapa yang memberi nama itu? Atasnya dia, keturunan atasnya dia, atau ibunya dia, atau bapaknya dia. Berarti seperti manusia juga. Orang tuanya memberi nama ke keturunannya. Betul, seperti itu. Kalian mau ingat nggak? Beberapa video yang lalu kita bahas soal Kawah Ijen. Ya. Kita bahas cerita panjang tentang naik gunung. Ya. Nah, sosok makhluk gaib laki-laki itu paling bisa dijumpai di gunung ya. Ingat nggak sih ada bapak-bapak bawa pakai caping, bawa bakul. Paling itu aja gitu loh. Aku masih penasaran dengan gender setan nih. Ya. Paling makhluk gaib itu cuma di laki-laki itu cuma di gunung ya. Cuma di gunung. Itu pun sekarang udah banyak yang nenek-nenek gunung Gunung Salak itu dijumpai nenek-nenek segala macam. Emang udah gak kebagian tempat udah gimana? Kebagian tempat. Susah.
Tapi beberapa kali ya pengalamanku ya, saat aku ada di gunung, kalau aku lagi iseng, ini ketemunya cewek. Oh, oke. Tapi begitu aku melakukan ritual sesuatu lah ya, itu aku ketemu sosok-sosok yang, tapi itu bukan setan sih kalau menurutku. Itu orang yang benar-benar masih hidup dan mereka bertapa. Tapi umurnya udah ratusan tahun, nggak karu-karuan. Nggak masuk akal sih. Nggak Orang masuk bisa hidup ratusan tahun. Iya, nggak masuk akal. Tapi apa namanya? Kita udah salaman, udah ngobrol, udah tepok-tepokan segala macam. Tahu-tahu dia jalan secara vertikal gini di air terjun. Gimana coba? Ini orang bukan kan gitu. Tapi emang kalau bicara soal itu, Ki, ini pengalaman aku sendiri. Iya. Aku pernah ke Gunung Merapi. Ya. Waktu itu punya kesempatan luar biasa bertemu dengan almarhum Mbah Marijan. Mbah Marijan, ya. Nyangkul di sawah. Aku duduk di pematang, ngobrol sama dia. Nah, terus suatu ketika dia ngajak, "Neng dhuwur yuk," kata gitu, "ke atas yuk," dia bilang gitu kan. Jadi di atas ada tempat pertapaannya lah, ada sesajen segala macam. Mbah Marijan pada saat itu usianya udah sepuh banget, Ki, sebelum meninggal. Itu jalan kayak dang. Iya kan? Iya. Aku yang masih muda itu udah ngap gitu. itu gila. Iya. Untuk orang-orang yang dikasih kelebihan seperti itu luar biasa ya. Sebenarnya mereka juga bukan hanya sekedar dikasih, tapi mereka belajar dan mereka mencari. Makanya kalau kita dikasih kelebihan itu 1 poin. Tapi buat mendapatkan 4 poin lain sehingga bisa jangkep atau lengkap, itu kita belajar. Almarhum Mbah Marijan pernah ngasih aku kayu tengsek Merapi ya, yang apa namanya? Wah, itu keren itu. Ya memang apa ya? Mereka punya kemampuan yang benar-benar diasah. Nah, aku baru ingat lagi kan, di Merapi itu juga sosoknya wanita yang di bawah. Lagi-lagi. Namanya aku spill buat kalian nama, tapi kalau buat orang sekitar Merapi pasti udah paham nama ini. Namanya ada di sana itu Nyai Sekar Gadung. Nah, ya udah terusin sendiri. Komen. Nyai Mekar Gadung. Nyai Sekar Gadung. Oh, Sekar, bukan Mekar. Bukan. Mekar yang ada di soalnya bakal jadi nyai berikutnya gitu. Iya, kayaknya dia mau muksa jadi ke alam gaib. Mati dulu dong. Iya. Nah, balik lagi, mereka ini sosok-sosok yang benar-benar mengayomi. Ini kalau Merapi mau punya gawe istilahnya Mbah Marijan, mereka ngasih tahu loh penduduk. Nyai Sekar Gadung ini datang, nanti baunya wangi banget di desa. Mereka datang ngasih tahu, Merapi mau punya hajat, tolong minggir dulu ke sini, nanti wedhus gembelnya lari ke sini. Dikasih tahu, benar-benar seperti itu. Di kehidupan nyata kita mengenal sosok wanita, sosok ibu gitu kan. Balik tadi, melindungi, mengayomi. Ya. Apakah di alam gaib juga seperti itu, Ki? Dari yang wanita-wanita mereka sangat melindungi, sangat mengayomi. Sangat mengayomi. Kalau yang laki-laki kan udah pasti bijak, berilmu, menjaga gitu kan. Nah, sifatnya yang perempuan sama dengan kita, mengayomi gitu. Sangat. Mereka sangat mengayomi. Bahkan cobalah, aku mau telepon salah satu siapa? temanku. Saya pikir teleponnya siapa gitu. Oh, bukan. Bukan, telepon temanku. Dari alam nyata, bukan dari alam gaib. Ini salah satu orang yang benar-benar aku percaya. Dia ini temuin sama Ibu Ratu. Ibu Ratu Pantai Selatan. Moga-moga diangkat. Kalau nggak diangkat, di-cut aja. Tapi kalau diangkat, tolonglah. Ini sosok yang benar-benar biar kita tahu kalau ini ngayominnya seperti apa. Dan buat kalian jangan salah ya, jangan salah paham. Kalau mereka ngomong sosok-sosok yang seperti itu, terus kita datang silaturahmi sama makhluk-makhluk gaib itu sesat. Nih, lihat sendiri. Karena nanti aku jelasin. Bentar. Kita telepon aja langsung orangnya. Coba diangkat nggak sama dia? Lagi nggarap potato head di Bali dia. Jangan-jangan dia lagi mokso. Oh, enggak. Ada beneran ini. Ya, nggak diangkat. Bentar. Jadi itu tadi ya, memang laki atau perempuan baik di dunia nyata maupun dunia gaib mengayomi. Tapi sambil nunggu teman kiatmu, ya. Kenapa tiba-tiba banyak sekali muncul tokoh jahat dari makhluk gaib wanita? Ya karena sama kayak di dunia manusia. Selain ada mereka yang benar-benar mengayomi, ada juga yang ngeselin kan? Oh, berarti memang tidak, prinsip dasarnya, sifat dasarnya tidak seperti itu, tapi ada bagian yang ngeselinnya. Pasti. Ada tokoh antagonisnya lah ya. Pasti ada.
Jadi mereka apa namanya? Ya sama lah, resek-reseknya cewek, cerewetnya apa namanya? Ibu-ibu, julidnya ibu-ibu juga. Marahnya gimana? Iya, ada yang seperti itu. Nggak diangkat nih. Udah nggak apa, nanti aja nggak apa. berikutnya. Nah kemudian bagaimana peran makhluk gaib laki-laki, ya kan, yang bisa menjadi penyeimbang buat si perempuan? Karena kan tadi kan ya perempuan lebih julid lah, lebih cerewet. Ada nggak sih di dunia gaib itu seperti itu juga? Ada banget. Dan biasanya sosoknya bener-bener sosok maskulin ya. Sosok maskulin ini biasanya kalau orang nggak kenal itu ganas. Jadi bener-bener wah penampakannya seperti itu. Siapa bilang kalau kita ngebaca wirid-wirid tertentu nanti yang keluar apa namanya bentuknya mukanya syekh yang ini enggak, serem-serem juga. Wah, aku pernah mengamalkan sesuatu ya. Itu sampai keringat dingin aku. Tapi dia bener-bener ngasih tahu aku namanya siapa. Kemudian apa namanya dia itu kodam ilmu apa, dia kenalkan. Dan sama halnya seperti sosok yang wanita, mereka ini kenal sama Tuhan, mereka ini benar-benar kenal sama Tuhan. Aku memang diperintahkan sama Tuhan buat ini, kamu mau apa? Digituin. Ya karena kan balik lagi ke hukum dasar, semua diciptakan oleh betul Tuhan kan. Semuanya. Makanya kalau orang-orang apa namanya sering kan ada orang-orang yang komen, nggak tahu aku, mungkin maksudnya mereka bagus ya menegakkan akidah, tapi mereka bilang kalau semuanya itu hanya milik Allah. Udah nggak usah diajarin itu mas, semua udah tahu, basic banget seperti itu. Ya memang, tapi kalau kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu, ya nggak ada salahnya sih. Kita kan rahmatan lil alamin, bukan cuman sekedar sama manusia gitu loh. Ya, yang penting kita sebagai laki-laki, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib, harus ngerti tips and trick menghadapi wanita. Betul. Kalau segala ambekannya, bad moodnya, kegalakannya, juga kelemah lembutannya, kebijaksanaannya, ya kan? Aku sepakat, aku setuju. Sama ya, di dunia manusia dan dunia jin. Pertamanya resek, tapi nanti kalau kita tahu selahnya, kita ya gitulah. Nah nanti lembut-lembut juga kok. Apalagi kalau ditransfer. Udah ditransfer. Oke, Kian Mateki ya. Pokoknya ini seru siap. banget. Apapun ceritanya, ya kita nikmatin aja. Nikmatin aja. Kita sebagai manusia juga punya dunia sendiri, mereka punya dunia sendiri. Iya. Laki perempuan sama aja. Sama aja. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di kisah dari dunia lain.